Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video gua sebelumnya adalah cello ya. Nah, saat ini gua akan memprediksi Coti. Coti 2 hari yang lalu sempat di harga 5.000 ya. Nah, ada sebagian yang open di 5.000, tapi ternyata waktu itu Coti mengalami penurunan ya. Penurunan harga. Nah, di sini nih kita lihat penurunan. Oke, di arah panah ya yang saya tandain itu di sekitar 7.600. Waktu itu Coti sempat turun drastis ya dari harga 6.000 ke 5.000 sekian. Nah, kan Coti sempat harga tinggi tuh, tiba-tiba banting ya, banting harga, dan banyak yang goyah takut si Coti ini akan terus turun ya. Ternyata malah naik jadi 8.500. Nah, di harga berapa sih sebelumnya Coti ini banting setir? Kita cek ya. Nah, banyak orang beli Coti di harga 5.100 ya. Nah, karena waktu itu Coti mengalami penurunan ya, seperti ini nih ya, turun ya. Nah, banyak juga yang CL. Karena kenapa? Ya karena takut dong ya, Coti ini akan ambles sampai di harga berapa gitu kan, padahal dia masih di tanggal 22. Nah, sekarang tanggal 24 ya, cuma berselang 2 hari Coti langsung loncat ke harga 8.000. Nah, disinilah banyak orang sudah ketakutan CL. Ya emang bener dia CL. Nah, tapi harusnya dia beli lagi di sini. Nah, kita cek ya, dia harus beli di harga berapa sih? Nah, dia harus beli di sini kan, di harga 4.300-an. Karena nggak mungkin juga yang namanya Coti, koin Coti ini turunnya drastis gitu, dari 5.000 langsung turun ke 1.000, nggak mungkin juga gitu kan. Ya kalaupun modal kalian 1 juta katakanlah ya, beli di 5.000. Nah, kelipatannya kan harusnya 5.000 turun 5.000 berarti 1.000 dong ya. Nah, uang kalian habis dong ya. Nah, nggak mungkin juga seperti itu. Biasanya tuh 30% sampai 50%. Dari itu naik lagi gitu. Jadi kerugiannya nggak terlalu parah. Ya, seharusnya seperti itu siklusnya. Jadi seperti yang saya katakan di cello ya. Saya masuk di harga tertinggi, ternyata turun cello kan. Nah, penurunan itu prediksi saya hanya 5%. Jadi uang saya biarkan saja gitu kan. Nggak mungkin jadi 0 juga gitu. Daripada saya CL terus loncat lagi ke Coti ya. Coti dalam keadaan yang masih tinggi gitu, walaupun dia akan terbang gitu kan. Mana tahu dia akan terbang lagi atau malah turun. Ya ternyata masuk di Coti di harga tertinggi. Iming-iming atau berharap Coti ini naik ya kan, bisa membalikkan kerugian, ternyata malah anjlok. Sedangkan Celo yang tadinya diprediksi ditakut-takutin akan turun, ternyata malah naik ya kan. Dari pribadi masing-masing dulu lah. Ketika kalian yakin modal kalian itu akan hilang dan kalian tidak mempedulikan hilang modal kalian kan, santai aja, santuy ya kan. Ya udah biarin aja gitu kan. Ketika dia naiknya terus ya kan, sampai dari 5.000 ya, terus loncat ke 8.000 ya kan, lumayan ya kan. Daripada CL lama-lama tergerus gitu. Yang pertama sih mindsetnya dulu sih. Mindsetnya itu kalian trading untuk apa gitu kan? Untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, ya udah beli di harga terendah, jual nanti 1 tahun kemudian ketika harga itu tinggi gitu kan. Makanya setiap 2 bulan sekali cek.
Nah, tapi kalau mental kalian pengen profit setiap hari profit gitu kan, terus pengennya gede di atas 100 bahkan di atas 1 juta, ya nggak bisa ya kan. Kalian akan apa ya, terkendala dengan harga yang turun gitu kan. Harga baru dari 5.000 nih, harga baru turun 1.000 jadi 4.000, udah ini, udah apa, udah kalang kabut ya kan. Pas dicek yang modalnya 1 juta tinggal 800.000, tinggal 700.000, masih banyak, itu belum sampai 50% guys ya kan. Kalau sudah sampai 50%, nah udah diemin aja gitu kan, buat apa di CL, udah 50% kerugiannya kan. Tinggal nanti dia naik 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 naik, nah nanti balik modal gitu kan. Ya walaupun hari demi hari tidak ada pemasukan ya kan, daripada hari demi hari CL CL rugi 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 rugi, lama-lama ambles sendiri nanti uangnya. Tapi kalau ditahan di satu market, nggak bakalan angus, nggak bakalan kosong selama market itu masih bergerak gitu kan. Beda ketika kalian main forex kan, yang ada margin call-nya. Kalian beli 5.000 terus harga jatuh 4.000, ya udah habis modal kalian gitu. Kalau di coin spot ini modal kalian gak bakalan habis, tapi akan terus naik beriringan dengan perkembangan market ya gitu kan. Kalau rugi ya rugi sementara, kalau untung ya untung yang sangat besar gitu. Oke, balik lagi ke laptop, kita akan cek si COT ini akan turun sampai di mana sih, dan akan naik sampai di mana juga. Oke. Untuk memprediksi COT ini dengan time frame 15 menit agak sulit ya, karena harga sebelum itu tinggi, yaitu candle warna hijau semua. Kita akan coba di 1 jam. Oke. Nah, di 1 jam ini masih agak sulit ya. Nah, tapi si COT ini akan membuat tangga turun ya. Nah, yang sebelumnya dia membuat tangga naik, sekarang membuat tangga turun ke bawah. Nah, prediksi saya sih dia akan menyentuh di harga 6.000-an, yaitu 6.900-an. Nah, untuk pembuktiannya kita cek dulu. Oke, untuk COT kita pakai pola 1 hari aja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, di pola yang sebelumnya COT mengalami kenaikan di harga 6.609 ya. Terus dia turun di sini ya, di harga 5.083. Nah, dia si COT ini naiknya tidak tinggi, hanya di 6.000, terus turun lagi di 4.487. Kenapa sih dia bisa turun di situ? Kita bisa lihat di sini. Di sini ada candle berwarna merah. Kan ternyata bisa ditembus sama dia. Oke. Nah, ini ya. Candle berwarna merah. Bisa ditembus sama dia. Oke, nah ini ada candle berwarna merah ya, ditembus sama COT, maka dia turun terus naik lagi di atas. Kenapa bisa naik lagi, dan kenapa naiknya tidak langsung tinggi? Nah, kemungkinan di sana ada titik resisten. Oke, kemungkinan dia hanya menyentuh di titik resisten berwarna candle berwarna merah ya di sini. Terus dia mulai turun lagi karena supportnya itu ada di bawah ya, di sini.
supportnya ada di sini. Nah, dia menyentuh titik support sebelumnya dan tembus ya. Nah, ini sebenarnya titik tertinggi. Nah, titik support yang paling bawah. Jadi kalau kalian buy di sini nih, di situ, nah kalian masih bisa profit di atas itu di sini. Nah, di sini ternyata si COTI ini naik ya kan, ternyata si COTI ini naik sampai ke 8.000. Nah, kok bisa si COTI ini naik ke 8.000? Kemungkinan besar dari 2 hari yang lalu dia mengalami penurunan sampai 15% bahkan 20%. Nah, itu membuat kelonjakan dari COTI atau ada beberapa event ya dari COTI tersebut. Yang pasti di sini titik support dan resistennya ditembus sama dia. Yang tadi sebelumnya ditembus tapi dia tidak kuat untuk melanjut ke bawah, maka si COTI ini naik ke atas ya sampai titik resisten yang terdekat. Nah, ini dia nih, ternyata masih bisa ditembus sampai ke 8.000. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Apakah COTI akan naik atau turun? Oke, jika emang COTI turunnya pasti di harga ini. Nah, turunnya pasti di harga ini. COTI akan turun di harga 6.642. Jika memang harus tembus lagi, terendah COTI akan tembus di sini. Nih, di atasnya 5.664. Nah, terendahnya ada di sini. Oke. Nah, rendahnya ada di sini. Ada di 5.050. Jadi tenang aja. Kalau COTI terjun bebas, nah dia hanya sampai di 50-50. Nggak mungkin COTI tembus lagi ke 3658, nggak mungkin. Itu rata-rata di 6642 dia akan naik lagi. Naik juga bisa langsung tinggi, bisa juga naiknya sedikit di 7379, terus turun lagi kan sampai mendekati 5515. Oke, itu aja prediksi gue tentang COTI yang hari ini akan mengalami penurunan ya. Jadi bagi kalian yang ingin mau masuk ke COTI, tunda dulu sampai benar-benar kalian yakin bahwa harga terendah saat kalian mau masuk itu udah potensial buat open buy ya. Itu aja ya, ini analisa sederhana ya. Jika kalian kurang yakin dengan analisa ini, bisa melihat dari analisa di tempat lain. Semoga berhasil.